perbedaan antara bengkel zaman sekarang sama zaman dulu itu apa ya? Bisa dijelaskan nggak contoh-contohnya? Nggak pernah ke bengkel nih, datang lagi mungkin mereka bisa kaget gitu ya? Kaget, bisa Karena kaget. Bahkan di kota besar pun itu hanya beberapa. Bahkan itu kalau sudah melakukan transformasi tersebut, ya dia akan menjadi yang salah satu yang pertama dan punya nama. Image akan naik. Ada nggak layanan inovatif atau tambahan apa yang ditawarkan oleh bengkel modern yang selama ini belum ditawarkan oleh bengkel tradisional yang menurut kalian tuh menarik gitu? Ada. Bukan untuk marah-marahin, tapi untuk ngingetin kembali aja. Ya itu kan? efek lah, Pak. Oh iya. Kalau berkata Hai Sobat HPC, kembali lagi bersama saya Kevin Himawan di HPC Corner. Tapi kalau kalian lihat kali ini HPC Corner udah beda ya. Ini kita lagi di studio baru soalnya nih. Nah, buat kalian yang sehari-hari naik mobil pribadi sebagai mobil moda utama transportasi, pernah nggak ngerasain? Sebetulnya tuh sekarang ada perubahan kalau kalian bawa mobil kalian servis di bengkel. Nah, bengkel-bengkel zaman sekarang tuh ternyata udah beda dibanding yang 5-6 tahun lalu. Lebih besar, lebih rapi, bersih, dan ada fitur layanan-layanan baru. Nah, di podcast kali ini saya bersama Pak Agung dan Pak Yusuf, saya mau membahas mengenai transformasi bengkel zaman now. Transformasi bengkel zaman now ini bedanya apa sih? Dan kenapa bisa ada terjadinya transformasi ini? Nah, mungkin kalau yang belum pernah ketemu, saya mau kenalkan dulu Pak Agung. ya, Gimana Pak Agung, udah berapa lama di Himawan Putra ini? saya di Himawan kurang lebih hampir 9 tahun ya. 9 tahun, wah pengalamannya hampir 1 dekade berarti ya? Ya, kurang lebih. Dalam waktu itu, selama ini Pak Agung sudah membantu berapa bengkel kira-kira? Dan yang lokasinya itu di mana aja biasa? Kebetulan stay saya kan di Jakarta dan area coveragenya sih sebenarnya seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia. Ya. Kalau itunya jumlah bengkelnya? Kalau jumlah bengkel sudah banyak, nggak ngitung ya. Nggak gitu, oke. Pak. Setiap daerah sih ada. Mungkin udah cukup banyak sampai udah nggak dihitung lagi kali ya Pak ya? Pak Agung udah pernah lihat belum nih studio barunya HPC ini nih? Ini baru kedua saya lihat. Oh, kedua kali, Ya. Oke. Nah kalau Pak Yusuf gimana? Pak Yusuf kan udah berapa lama di HPC ini? Kalau saya tadi Pak Agung 1 dekade kan, saya 1/4 dekade. Seberapa dekade? Oke, 2,5 tahun kira-kira. 2,5 tahun Jadi lebih baru ya. Masih Tapi baru. dalam waktu itu kan juga Pak Yusuf juga udah kenal dengan banyak bengkel. Iya. Dan juga kalau lokasinya di mana kebanyakan? Kalau saat ini saya biasanya fokusnya di Jatim, bagaimana di Jatim, kemudian di Jateng, dan sekarang lagi fokus untuk di area Kalimantan, Oh, oke. khususnya Kalimantan Timur. Jadi memang karena lebih mudah juga kali ya Pak ya, jadi lebih banyak keliling kemana-mananya gitu ya? Iya, gitu kan. Oke. Ya, selamat datang Pak Agung, Pak Yusuf ke Makasih, Pak Kevin. studio baru kita juga kan. Nah mungkin saya mau mulai nanya-nanya aja nih, dari pengamatan Pak Agung nih, selama ini tuh perbedaan antara bengkel zaman sekarang sama zaman dulu, itu apa ya, bisa dijelaskan nggak contoh-contohnya? Perbedaannya cukup signifikan sekarang, Pak. Karena apalagi kita melihat era informasi dan teknologi cukup cepat ya. Oke. Apalagi generasi pemilik kendaraan sekarang sudah usianya cukup muda-muda ya. Oh iya. Dan mereka juga update terhadap segala informasi. Itu perbandingannya sekarang bukan hanya di daerah dan kota, bahkan sampai ke luar ya. Nah, perubahannya layout, terus tampilan, terus pelayanan, dan sistem, pokoknya banyak deh Pak. Banyak ya? Banyak sekali. Jadi udah kayak kalau mungkin orang yang bengkel zaman dulu udah lama misalnya 20-30 tahun nggak pernah ke bengkel nih, datang lagi mungkin mereka bisa kaget gitu ya? Kaget, bisa Karena kaget. Tempatnya udah beda sekali. Yes. Oke, nanti kita bisa ulas satu-satu dalamnya nih. Kayaknya tadi Pak Agung udah semangat mau ngomong macam-macam Ya, soalnya banyak topiknya, banyak ya? banyak. Oke, nggak masalah. Nah kalau dari Pak Yusuf sendiri gimana? Kalau Pak Yusuf kan memang lebih fokus di yang daerah-daerah ya. Ya. Tapi beberapa hari ini kan Pak Yusuf juga di Jakarta ngeliat bengkel-bengkel ya. Jadi gimana nih kalau dari antara Jakarta atau daerah, bedanya apa tuh kayaknya? Kalau untuk saat ini, kalau 5 tahun yang lalu memang berbeda, 5-10 tahun yang lalu berbeda. Kalau sekarang ini
Karena mungkin persebaran otomotif udah merata ya, nasional ya. Jadi kemarin misalkan saya fokus dari tahun lalu kita kunjungan ke Kalimantan gitu kan. Itu nggak jauh beda sama di kota-kota besar. Oh, oke. Jadi bengkelnya secara fisik, kemudian pelayanan, jasa yang dijual itu hampir sama dengan kota-kota besar. Jadi karena memang eranya udah terbuka kan. Iya. Jadi akses dari daerah-daerah itu untuk mengetahui bengkel-bengkel modern seperti apa, bentuknya, fisiknya, jasanya dan sebagainya itu mereka bisa mengadopsi itu. Oke. Nah, saya mau nanya-nanya juga nih, kan Pak Agung, Pak Yusuf kan udah sering kenalan sama bengkel. Nah, seperti apa sih sekarang tuh kalau dibilang persaingan ya? Kan persaingan bisnis ya antara bengkel sama bengkel tuh seperti apa sekarang tuh? Persaingannya sekarang lebih ke gimana dia cara bisa menyampaikan apa yang bengkel punya. Ya bengkel punya ini bisa macam-macam, mulai dari fasilitas, terus dari cara dia memberikan pelayanan, sama juga lebih ke SDM-nya. Oke. Berikut juga teknologi juga mereka juga sudah mulai tawarkan gitu loh. Oke. Mungkin kalau kalau kita melihat bengkel-bengkel yang lama kan orang taunya ke bengkel servis mobil udah setelah dikerjakan. Nah sekarang lebih semua informasi yang bengkel punya di-share. Lebih terbuka. Lebih terbuka ya. Kalau menurut Pak Yusuf gimana? Sama juga seperti itu? Yang terlihat itu lebih ke sisi experience. Jadi gimana bengkel itu memberikan pengalaman buat pelanggan itu saya kira yang menarik buat pelanggan. Misalkan dulu kalau orang ke bengkel ya cuman benerin mobil misalkan. Sekarang ada bengkel yang sudah punya misalkan ada kafenya, mini cafe. Itu kemudian ruang tunggunya bisa langsung akses ke workshopnya. Jadi ada fasilitas yang mendukung customer itu bisa memiliki pengalaman yang menarik gitu loh di bengkel. Lebih nyaman juga. Nyaman. Gitu nggak bosan nunggunya gitu ya. Betul. Oke. Jadi memang sama juga sama yang Pak Agung ngomong tadi, nyambung berarti ya kan. Iya. Ya bukan hanya berdasarkan lokasi atau hanya berdasarkan buat benerin mobil doang, tapi ada experience juga ya. So berarti itu salah satu strategi bengkel zaman now ya kayaknya ya, yaitu membuat experience yang berbeda. Nah, selain itu, ada nggak strategi lain yang bisa diterapkan oleh bengkel zaman now nih supaya bisa tetap bersaing di pasar yang semakin ketat? Kalau menurut saya lebih ke tampilan ya. Tampilan? Yes, Oke. tampilan. Karena sekarang itu kan era digitalisasi itu cukup signifikan ya perkembangannya ya. Jadi orang harus punya daya tarik untuk datang ke bengkel. Nah, di satu sisi bengkel harus punya tuntutan bahwa dia apa ini yang menarik. Salah satu bentuk yang bikin bisa menarik itu ya dari sisi lookingnya ya. Bengkel itu harus kelihatan bagus dulu nih. Bagus. Mungkin dari desain gambar atau desain lokasinya, penempatan lokasi, terus untuk bisa untuk sebagai ya selfie-selfian kalau biasanya ya sekarang. Iya. Benar ya, jadi kok viral jadi ya. Bisa bikin konten. Nah, pasti apalagi ikutin sama anak-anak muda sekarang ya. Itu tempat itu cukup menjadi suatu tujuan utama gitu loh. Jadi di satu sisi dia menservis mobilnya, di sisi lain dia looks-nya sama experience-nya dapat gitu loh. Makanya dari desain, bentuk dari bengkel dan kebersihan ya, itu saya rasa sih cukup membantu sih. Oh, itu kalau dulu kan memang zaman dulu kesannya tuh kalau bengkel tuh kotor. Tapi nggak semua begitu kan sekarang ya? Tidak. Dan banyak yang berkembang tuh justru yang rapi. Udah mulai rapi, bersih. Oh, oke. Iya. Bahkan ada beberapa salah satu contoh bengkel ya di Jakarta sudah menerapkan konsep bengkel bersih. Oke. Nah, mungkin kalau di daerah bisa di daerah. Jadi kalau saya pengalaman saya berkunjung ke daerah itu yang pertama memang sudah tidak jauh berbeda. Jadi perbedaan antara kota dan daerah itu soal looknya bengkel itu saat ini sudah banyak yang diterapkan di bengkel-bengkel daerah. Gitu. Bahkan waktu saya kunjungan itu ada salah satu bengkel yang menerapkan mereka lebih ke sisi layanan personal. Oh, gimana tuh maksudnya? Jadi maksudnya gini,
ada customer, itu benar-benar dirawat database-nya. Oh. Dia harus tahu misalkan kapan ini mau akan diservis. Sampai sejauh itu, Pak. Oh, jadi ada kayak kalendernya masing-masing customer tuh punya itu jadwalnya gitu. Betul, kalau ada promo misalkan. Jadi mereka buka bank datanya untuk data-data customer, tinggal di-share aja kalau ada promo, kalau ada hal yang baru dari bengkel itu di-share. Bagus ya, jadi ada personal touch, jadi ada kedekatan hubungan juga jadinya sama bengkelnya sama si customernya ya. Mungkin kalau dari Pak Yusuf, Pak Agung, ada melihat itu nggak? Apakah ada tantangan yang dihadapi oleh bengkel modern atau hambatan khusus yang harus ditangani gitu? Tantangan seperti apa yang kita lihat di bengkel-bengkel zaman now ini? Justru kalau tantangan saat ini adalah kembali lagi ke bengkelnya itu sendiri ya. Jadi apakah dia mampu untuk atau siap terhadap perubahan yang masyarakat mau. Oh, jadi ini kita mungkin lagi membicarakan bengkel-bengkel yang belum melalui transformasi itu. Karena kalau sudah melalui sebetulnya mereka justru yang lebih di depan gitu ya. Di depan. Oh, oke. Jadi karena masih banyak. Masih banyak. Gitu. Bengkel yang belum siap gitu. Belum siap, masih banyak. Bahkan di kota besar pun itu hanya beberapa. Gitu. Bahkan itu kalau sudah melakukan transformasi tersebut, ya dia akan menjadi yang salah satu yang pertama dan punya nama, image akan naik, gitu. Jadi ini sekaligus tantangan, tapi juga peluang ya. Peluangnya besar ya. Karena belum banyak yang seperti itu. Belum banyak seperti itu. Apa sih tantangannya untuk melakukan transformasi ini? Pertama, kalau untuk bengkel yang mau transformasi ke arah lebih modern, itu pertama dia harus terutama modal ya. Oh, oke. Itu harus punya. Kedua, imajinatif atau daya kreasi dari bengkel itu tersendiri. Nah, itu tergantung dari visi dan misi dari owner. Dan juga disesuaikan dengan lokasi. Karena setiap lokasi itu akan berbeda treatmentnya. Kearifan lokalnya ya? Yes, kita bahasanya kearifan lokal. Iya. Jadi belum tentu cara modern yang seperti di kota punya bisa diaplikasikan ke daerah kalau kita tidak mengenal dengan kearifan lokal. Betul. Jadi itu juga challenge sendiri itu. Challenge tersendiri. Makanya setiap bengkel yang di daerah itu harus banyak-banyak melakukan riset. Dan juga harus mengenal juga. Tapi harus mengenal juga budaya lokal. Budaya lokal. Oke. Gitu. Apakah ada perubahan dalam perilaku konsumen? Jadi dari pemilik mobilnya sendiri ya, yang mungkin dalam 5-6 tahun atau bahkan 10 tahun terakhir ini mereka tuh perilakunya berubah. Apakah ada perubahan seperti itu yang mempengaruhi bisnis bengkel kita ini? Pasti, Pak. Contohnya apa? Salah satu gini. Tadi kan kita sudah membahas tentang arah dari bengkel yang bertransformasi ya, gitu. Nah, itu harus diimbangi dengan kembali lagi fasilitas. Nah, fasilitas ini disesuaikan dengan masyarakat yang mereka inginkan, beserta teknologi. Betul. Ya, itu korelasinya harus bareng. Iya, karena sebetulnya transformasi itu kan terjadi karena ada perubahan dari customer gitu ya. Betul. Jadi perubahan customer itu apa tuh yang mendrive beberapa bengkel melakukan transformasi ini? Era keterbukaan dan digitalisasi sekarang udah cukup kenceng ya. Maksudnya gimana tuh, Pak? Nah, jadi ketika informasi dari sekarang kayak teknologi. Sekarang kan kita lihat bahwa teknologi di bengkel itu mesin-mesinnya juga sudah mulai berkembang ya. Yang dulu mungkin kita melakukan suatu proses servis itu kita nunggu sekitar 1 jam sampai 2 jam, ya kan? Wah, lama ya. Lama sekali. Nah, berikut juga dengan perkembangan teknologi kendaraan sendiri. Nah, sekarang udah pakai elektronik semua. Nah, otomatis, otomatis itu akan menjadikan suatu tantangan tersendiri terhadap karakter dari kendaraan itu sendiri untuk melakukan servis. Nah, mau nggak mau, si bengkel harus menyediakan equipment yang mensupport terhadap servis kendaraan tersebut. Nah, itu tadi kembali lagi ke teknologi. Nah, teknologi ini, apalagi sekarang teknologi elektronik itu cukup cepat sekali, Pak. Ya kan? Kalau dulu sekarang kita sudah mengenal mobil bahan bakar ya, sekarang udah mobil elektronik listrik udah
Masuk. hybrid ya kan. Yes. Banyak pilihannya sekarang. Jadi korelasinya itu cukup signifikan. Oh. Jadi tidak hanya kita menyediakan fasilitas secara gedung, tapi di dalamnya juga kita perbaharui. Tujuan kita menservis kendaraan kan untuk mengembalikan performa kendaraan. Masih harus bisa jalan itu. Harus bisa jalan mobil. Iya. Tapi kalau tidak disupport dengan teknologi atau fasilitas equipment-nya yang nggak pas, ya bagaimana kita menyediakan hal yang utama. Servisnya sendiri itu. Yes, karena itu yang dibutuhkan. Dari preferensi customer juga udah banyak yang milih yang hybrid atau EV, itu kan juga servisnya harus beda ya berarti ya. Seberapa pentingnya sih untuk kita, untuk bengkel memiliki online presence ya, atau kehadiran secara online untuk bengkel itu seberapa pentingnya? Kalau menurut saya sangat penting itu Pak, untuk saat ini ya, karena perilaku customer atau kebanyakan orang modern sekarang itu kan akses semuanya dari handphone kan, itu kan semuanya gitu kan, mulai dari pengen lihat medsos, bertransaksi gitu kan, bersosialisasi itu semuanya pakai handphone. Apalagi di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia. Kayaknya kalau netizennya itu kan. Saya pernah dengar kalau saya di Indonesia tuh lebih banyak handphone daripada motor. Gitu. Jadi memang sangat dibutuhkan platform media sosial gitu kan. Tapi kalau dari kunjungan saya ke bengkel itu tidak semua platform media sosial cocok dengan bengkel tertentu. Ada misalkan salah satu bengkel dia memiliki beberapa platform, baik Instagram, FB, kemudian pakai Google Maps gitu. Ternyata waktu saya tanya dari platform yang dipakai ini, itu mereka lebih banyak manfaatnya dari Google Maps. Oh, oke. Nah, tadi kembali ke Pak Agung. Kadang-kadang di kearifan lokal di situ mereka lebih aware lihat informasi dari Google Maps kalau misalkan cari sesuatu gitu kan. Kalau di kota besar mungkin Instagram mungkin ya, FB gitu kan, untuk lihat sesuatu media dari sebuah bengkel gitu kan. Nah, itu sangat penting Pak. Sangat penting keberadaan platform digital itu untuk bengkel itu saat ini sebuah keharusan. Nah, nanti bentuknya seperti apa itu menyesuaikan dengan kondisi di bengkel tersebut. Mungkin karena zaman sekarang tuh konsumen saat sekarang yang tadi Pak Agung juga bilang semakin muda ya yang punya mobil. Jadi anak-anak muda ini kan banyak yang cari informasi di online gitu. Kalau dulu kan mungkin dengan tanya-tanya sama ayah ibunya dan teman-teman, radio. Kalau sekarang kan online gitu ya. Online. Tentang usia memang juga menentukan gitu kan. Sekarang kan juga udah masuk ke generasi yang lebih muda kan. Jadi dulu misalkan pemakai jasa bengkel itu orang-orang yang lebih tua usianya. Kalau sekarang udah merata, bahkan banyak anak muda mungkin ya. Jadi kita juga harus mungkin supaya bengkel bisa jaga relevansinya itu untuk melakukan promosi bengkel dan menyebarkan namanya ya mungkin harus melihat dari sisi online ini ya contohnya. Kalau tadi kita sempat ada bahas soal teknologi ya. Saya mau kalau dari Pak Agung sama Pak Yusuf sendiri ada yang pernah dengar soal software manajemen bengkel nggak tuh? Kalau menurut saya di bengkel-bengkel sudah ada yang memakai sistem itu Pak, tapi tidak sedikit juga yang masih manual. Jadi misalkan nih ada salah satu bengkel gitu kan, jadi semua sistem operasionalnya, transaksi dan sebagainya itu masih dihandle pemilik misalkan, dan pencatatannya pun masih manual gitu kan, itu masih ada Pak. Dan itu juga nanti akan terlihat dari performa bengkel gitu kan. Kalau saya lihat bengkel-bengkel yang sudah aware dengan sistem yang terbaru, kemudian kondisi bengkelnya juga udah bagus, itu mereka pasti sudah memakai sistem manajemen bengkel gitu. Karena kalau kita manual tulis tangan kan kita mau ngecek, oh dia kapan kali servis, susah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau udah ada software bengkel, tinggal ketik namanya nih Pak Yusuf gitu kan, dicek, oh terakhir kali servis tanggal sekian, next service harusnya tanggal sekian. Jadi kan mau kasih promo juga enak gitu ya. Dan itu adalah strategi yang saat itu di bengkel tersebut gimana? Sukses nggak? Mereka lebih terstruktur kerjanya, lebih rapi. Kemudian untuk merencanakan sesuatu, misalkan promo atau kontak customer itu mereka cepat gitu loh. Actionnya itu cepat. Dan kalau yang tadi Pak Yusuf cerita, bengkel yang punya hubungan personil, dia kan menggunakan data itu ya. Betul. Hasilnya gimana tuh? Apakah dia
customer yang lebih loyal atau mungkin bagaimana tuh hasil terhadap ke bisnisnya sendiri lah? Iya, kalau untuk beberapa bengkel yang mereka menerapkan personal touch lebih gitu kan, mereka rata-rata customernya repeat. Balik lagi karena udah cocok gitu. Iya, Selain cocok. Jasanya mereka udah tersentuh juga secara personal kan. Ini turut diperhatikan saja nih. Diperhatikan. Gitu kan. Jadi pasti datang gitu. Datang kembali. Pasti datang ya. Dan itu juga salah satu hasil dari mungkin software management ini ya. Jadi kalau menurut saya memang cukup penting karena antara konvensional dengan tersistem itu pasti signifikan bedanya. Otomatis kita lebih banyak mengambil peluang dengan sistem yang cepat, gitu. Jadi korelasinya cukup penting. Oh iya. Jadi transformasi tidak hanya dari sisi hardware, betul. software juga, karena itu juga sebagai bahan analisa, bahan kita untuk memberi itu tadi Pak Yusuf bilang cara marketingnya bagaimana, mengolah data, nah gitu, itu cukup penting sih Pak. Menarik ya sebetulnya ya. Tapi ternyata untuk bengkel zaman now mau sukses tuh harus mikirin online social media, software management, jadi itu udah modern sekali ya sebenarnya, benar-benar bisnis yang berkembang berarti ya. Oke. Nah, tadi ada juga soal layanan ya. Jadi bagaimana ya? Ada nggak cara-caranya bahwa supaya bengkel modern itu bisa memastikan kualitas layanan konsisten di tengah tuntutan dan ekspektasi pelanggan yang kayaknya sekarang kan pelanggan tiap hari tuh makin menuntutnya lebih tinggi ya. Pasti. Jadi gimana tuh caranya supaya bengkel-bengkel zaman now ini, apalagi yang punya banyak cabang gitu kan, gimana mereka menjaga konsistensi layanan terhadap pemilik mobil? Nah itu tadi, kalau kita sudah bisa menerapkan dengan sistem software ya, dan juga ada standarisasi setiap bengkel itu ada dan dilakukan audit. Gitu. Nah itu untuk salah satu contoh bengkel yang sudah menerapkan itu. Audit itu tidak hanya audit tentang barang ya, kan biasanya kan kalau kita audit kan cash flow, keuangan, terus barang. Betul. Tapi enggak, di sini dia harus SOP kerja. Oke. Jadi makanya di samping software, terus ada SOP yang perlu kita perhatikan. Jadi itu untuk memantau kinerja dari setiap individual yang ada di dalam bengkel. Jadi mulai dari mekanik harus punya SOP, dari si admin, SA. Nah itu sudah punya SOP kerja masing-masing. Nah kekurangan bengkel-bengkel yang saat ini adalah ya itu tadi, controlling untuk SOP. Saya rasa sih setiap bengkel sudah punya SOP ya, meskipun itu sederhana. Atau mungkin ada tapi nggak ditulis. Ada tapi nggak ditulis, ya. itu pasti ada. Di bagaimana customer datang itu ada. Betul. Cuma yang kekurangan di kita yang saya sering temui itu ya itu tadi, controlling auditnya. Yes, auditnya. Random checknya itu. Yes, ada salah satu bengkel yang punya beberapa cabang, itu dia selalu melakukan audit. Setiap hari ada tim khusus memang untuk mengaudit SOP, Pak. Oh gitu? Bukan mengaudit barang ya, justru mengaudit SOP. Jadi setiap Bapak pergi ke salah satu cabang mereka, itu standar pelayanannya sama. Jadinya. Bagus ya? Ya, nah itu tadi korelasinya itu cukup signifikan. Gitu. Sekarang udah bisa menjaga standar pelayanan SOP itu ya? Iya. Oke. Kalau misalnya kan mungkin ada teman-teman juga yang punya bengkel yang mungkin belum bisa punya tim khusus seperti itu. Yes. Ada nggak cara sederhana supaya mereka bisa mengaudit SOP-nya itu yang sederhana aja ya? Sederhananya ya metode yang paling simpel adalah ya setiap seminggu sekali atau 2 hari sekali sidak. Pura-pura jadi customer gitu? Pura-pura jadi customer atau ada nyuruh siapa gitu ya. Bisa. Boleh itu juga. cukup sederhana sekali. Minta teman datang gitu kan? Teman datang yang memang dipercaya, ya datang aja. Pura-pura jadi customer gitu di saat sebelum kita terbentuk tim khusus ya. Betul. Mungkin kalau punya cabang 1 atau 2 itu kan cukup simpel ya. Oke lah gitu, daripada nggak dicek sama sekali. Iya. Kan? Mulai dulu yang penting kan. Kadang kan karakter kita kan kalau kita nggak diawasi bos biasanya agak lunak ya. Nah cuma itu ya itu tadi perhatian dan fokusnya owner itu cukup penting gitu. Dan keseriusan dari sisi owner harus benar-benar serius terhadap pengelola bengkel. Jadi udah setelah diaudit nih, dibahas sama tim-timnya. Yes. Yang mana yang sesuai SOP, yang mana yang nggak sesuai, sebagai evaluasi dan mengingatkan kembali lah ya. Oke. Bukan untuk marah-marahin, tapi untuk ngingetin kembali aja. Ya, itu kan? efek lah Pak. Iya. Kalau berkali-kali dikasih tahu, marah itu kan efek gitu.
biasa. Oke. Nah, tadi kan kita ngomong soal SOP, soal kalau misalnya nggak sesuai gimana. Nah, saya mau bahas juga nih, menurut Pak Agung, Pak Yusuf, pengembangan bengkel ini ya, perannya tuh apa untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan mekanik? Jadi apakah itu ada perannya juga dalam transformasi bengkel zaman now? Atau gimana tuh? Untuk upgrade skill maksudnya? Iya. Oh, itu sangat penting, Pak. Penting sekali. Sangat penting ya, karena memang teknologi otomotif kan juga berkembang kan. Kemudian mesin-mesin juga berkembang, fitur-fiturnya, kebutuhan untuk pelatihan itu kan, upgrade mekanik supaya skillnya lebih naik lagi, itu sangat penting gitu. Kalau misalkan ada satu bengkel yang mereka menganggap remeh gitu kan untuk mereka upgrade skill mekanik, itu pasti ditinggal sama customer. Pasti ketinggalan. Cepat atau lambat itu pasti akan kemakan oleh bengkel-bengkel yang sudah aware. Karena udah nggak bisa menangani mobil-mobil yang baru. Betul. Gitu. Bahkan kalaupun mobil yang nggak berubah, masih anggaplah mobil sama terus nih. Which ya kita tahu itu nggak seperti itu ya. Tapi tadi Pak Agung juga sempat cerita soal SOP itu, ya kan kalau ada orang baru SOP juga harus dilatih ulang ya, di training. Bahkan orang yang sama udah pernah training SOP kadang udah lupa. Makanya kita perlu sidak itu ya. Jadi sebenarnya dari segi pelatihan itu sangat penting ya kayaknya ya. Ada itu nggak mungkin tren-tren yang kalian lihat kalau zaman dulu kan yang saya sering dengar ya, di lapangan itu kan namanya training mekanik kan biasa turun-temurun ya. Seniornya ngomong apa, by pengalaman dapatlah ilmunya. Apakah ada perubahan di lapangan bagaimana cara mekanik itu atau teknisi di training gitu? Ada beberapa metode. Kalau dulu kan kita bengkel itu ya tadi Pak Kevin bilang belajarnya dari mekanik senior. Sukunya lah. Ya. Nah kalau sekarang kan eranya sudah era terbuka ya. Pelatihan itu sudah cukup banyak. Mulai dari pelatihan manajemen, pelatihan SDM tentang skill teknologi dari mesinnya sendiri, terus tentang skill manajemen dari sisi cash flow. Jadi banyak metodenya Pak. Dan macamnya itu pun kita bisa belajar lewat pelatihan-pelatihan atau mendatangkan sendiri ke bengkel tersebut. Banyak macamnya sih. Banyak macamnya sekarang. Udah banyak. Karena ya udah era terbuka itu. Ya. Bahkan juga sebetulnya kalau misalnya belum siap untuk kirim orang atau datangkan trainer, sekarang juga kan di YouTube juga banyak juga ya. Banyak juga yang tips and trick dan lain-lain. Bahkan setahu saya ada beberapa mesin juga yang mesin-mesin di bengkel yang ada videonya langsung di sananya ya. Jadi memang namanya era udah lebih terbuka, training juga sebetulnya lebih mudah sekarang ya. Oke. Nah, tadi kan sebenarnya Pak Agung sama Pak Yusuf udah sempat cerita-cerita, kasih beberapa sedikit-sedikit soal contoh bengkel-bengkel yang pernah diketemuin ya. Mungkin boleh diceritain ke saya deh yang tadi kan ada soal kafe gitu ya. Ada nggak layanan inovatif atau tambahan apa yang ditawarkan oleh bengkel modern yang selama ini belum ditawarkan oleh bengkel tradisional yang menurut kalian tuh menarik gitu? Ada. Nah, ada. Jadi kalau dulu kan kita mengenal bahwa mungkin sebagai inspirasi kali ya, bukan ada, ditiru ya, tapi inspirasi kan? Inspirasi aja. Jadi kalau dulu kan kita melihat kayak kita melakukan servis ya. Servis itu kan kalau engine itu ada kan servis tune up, ya kan servis ringan atau sampai bahkan turun mesin. Ya kan? Terus kalau untuk perawatan kaki-kaki kita sudah mengenal kan tentang ya spooring balancing itu kan. Terus kalau untuk yang body engine kan sudah jelaskan untuk modifikasi, pengecatan dan macam-macam. Nah dari situ ada beberapa transformasi di salah satu jasa point service-nya itu diangkat nilainya menjadi lebih. Jadi ada semacam salah satu menu baru di dalam service tersebut. Nah dijadikan itu upselling. Oke. Itu. Nah yang saya temuin ini yang lagi booming ya saat ini itu kan tentang balancing yang kita bisa dibilang itu balancing seperti membalance roda di jalan. Dan itu menjadikan nilai jual tersendiri. Balance di jalan. Biasa kan balancing di udara aja ya, di mesin kan ada AC-nya dimuter aja gitu ya. Kalau ini balance di jalan maksudnya gimana tuh Pak? Nah jadi dia itu mengkondisikan ban itu sesuai dengan kondisi realnya ketika dibalance. Jasa tersebut itu dijadikan menu tersendiri. Itu efeknya apa ke si mobil itu dibanding sama balance yang biasa ya? Nah, buat pemilik mobil tuh yang didapatkan apa tuh? Nah, kalau biasanya sih kan kalau kita sering
mengalami kecepatan tertentu getar ya. Nah, itu bisa dideteksi oleh mesin balancing tersebut. Oh, jadi lebih nyaman lagi. Kalau getarannya lebih hilang. Lebih gitu hilang. Ya? Kalau dulu orang biasa mengenal finish balance ya. Nah, ini adalah teknologi di atasnya finish balance. Oh, oke. Nah, ini dijadikan menu baru nih. Oh, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu sudah menjadi apa ya? Mungkin kalau di daerah Jawa Tengah orang sudah cukup mengenal ya. Oh, oke. Itu dijadikan menu utama untuk upselling. Oh, ini malah yang kayaknya dengar-dengar dari cara Pak Agung ngomong lebih banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur daripada di Jakarta malah ya. Betul. Oh, kenapa tuh? Kok bisa gitu? Karena berhubungan dengan kondisi jalan. Kondisi jalan kan mereka di sana sudah terhubung oleh tol ya. Dan otomatis mereka juga kan sering mengendarai kendaraannya kan cukup kencang. Betul. Oh. Nah, itu kerasa sekali, Pak. Lebih berasa. Ya, lebih berasa. Oke. Itu mungkin ya dari topik bahasan tersendiri. Boleh. Lebih detail dan lebih tajam. Tapi menarik berarti kalau kayak gitu menarik, ya. ya. Itu menjadi jasa tambahan yang inovatif yang bisa ditawarkan ke customer. Ya. Dan buat bengkel jadi penghasilan baru ya. Penghasilan baru. Dan jasanya cukup lumayan tinggi. Dibandingkan dengan jasa-jasa yang sudah ada. Wah. Menarik tuh teman-teman tuh kalau mau tuh. Gitu. Kalau dari Pak Yusuf gimana? Ada nggak jasa tambahan atau yang baru atau yang lain yang dilakukan oleh bengkel gitu? Jadi menyambung Pak Agung tadi, di Jawa Timur sudah ada beberapa bengkel sih memang yang menerapkan strategi upselling ini. Dan memang hasilnya signifikan, Pak. Karena kan bengkel itu kan misalkan nih ada satu titik di mana customer jumlahnya segitu memang kan kuantitanya, kemudian bagaimana cara bengkel ini untuk menambah omset lagi gitu kan. Nah, otomatis dipakai upselling itu. Jadi jasa yang balancing spesial tadi itu jadi primadona bagi bengkel-bengkel yang mindsetnya udah terbuka gitu loh. Dan tentunya ini juga ya menjadi pembeda lagi ya dibanding bengkel-bengkel yang belum ada kan jasa tersebut. Karena ya sekarang bukan hanya dari lokasi doang atau dari harga doang, tapi dari apa yang bisa ditawarkan ke customer gitu. Terima kasih banyak Pak Agung, Pak Yusuf. Sepertinya waktu kita udah mau habis, tapi kalau ada yang mungkin kalau teman-teman ada yang mau hubungi Pak Agung atau Pak Yusuf, bisa dihubungi di mana tuh? Boleh kalau mau lebih detail informasi tentang bagaimana bertransformasi dengan bengkel atau bengkelnya mau di-upgrade, itu boleh ngubungin saya di nomor di bawah ini. Nah, nanti bisa langsung berdiskusi, tidak harus ada transaksi. Diskusi juga ya, diskusi konsultasi saja. juga. Kita sharing-sharing mau bagaimana, mau mengembangkan bengkelnya mau seperti apa. Saya siap untuk memberi informasi lebih detail lagi. Kok Pak Yusuf? Untuk mitra bengkel yang ada rencana untuk pengembangan bengkel ke depannya, bisa cek langsung di website Himawan Putra. Di situ ada beberapa sales konsultan yang siap melayani mitra bengkel semuanya. Oke. Ya, nah untuk sobat-sobat HPC, para pemilik bengkel dan yang ingin tertarik membuka bengkel di dunia bengkel tapi nggak tahu dari mana, kalian bisa konsultasi dengan tim konsultan kami seperti contohnya Pak Agung, Pak Yusuf. Mereka akan senang hati membantu Anda supaya bisa membuka bengkel yang sudah bisa siap untuk transformasi zaman now. Atau kalau udah punya bengkel dan mau transformasi zaman now itu bisa juga diskusi dengan mereka yang sudah pengalamannya banyak. Oke, terima kasih. Himawan Putra, mitra andalan terpercaya usaha bengkel Anda.